السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja-puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang luar biasa. Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang mana banyak manusia terlalai dari dua nikmat tersebut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang manusia terlalaikan olehnya, nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah pada pertemuan sebelumnya kami berhalangan hadir karena ada beberapa kendala dan alasan, kita lanjutkan lagi pengajian kita di Masjid Ar-Ridha ini, yaitu membahas kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, hadis-hadis yang berkaitan dengan adab-adab dan akhlak yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas dalam hadis yang pertama, yaitu hadis haqqul muslimi 'alal muslim, hak antara muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Dan kita masih dalam pembahasan hak yang kelima, yaitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza marida fa'udhu, apabila saudaramu sesama muslim itu sakit, maka jenguklah dia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa adab dalam menjenguk orang sakit. Kalau ulun kada salah ingat, kita telah membahas 4 atau 5 adab dalam menjenguk orang sakit. Yang pertama yang telah kita bahas adalah, sebagaimana dalam ibadah yang lainnya, tentu menjenguk orang sakit ini juga adalah ibadah, yang mana ini harus ada keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam menjenguk orang sakit yaitu semata-mata mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata ingin menunaikan hak sesama muslim. Tidak ada alasan yang lainnya. Ini hak yang pertama yang telah kita bahas. Kemudian yang kedua juga, di antara adab dalam menjenguk orang yang sakit, bertanya tentang kondisi orang yang sakit tersebut. Sebagaimana yang ditujukan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau menjenguk orang-orang sakit, Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu? Tentu dengan pertanyaan yang tidak memberatkannya. Jangan terlalu banyak bertanya tatkala kita menjenguk orang sakit. Ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua juga mencari waktu yang pas. Yang ketiga mencari waktu yang pas. Jangan menjenguk orang sakit itu waktunya pas dengan waktu istirahat misalnya. Maka ini adalah memberatkan orang yang sakit. Kemudian yang keempat, mengingatkan orang sakit tersebut bahwasanya musibah apapun yang menimpa diri kita itu adalah sebagai penghapusan dosa dan sebagai pengangkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kabarkan kepada dia itu. Kabarkan kepada orang sakit bahwasanya sakitmu ini adalah sebagai penghapus dosa. Berikan kabar gembira untuk meringankan bebannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tasubbil huma. Jangan engkau cela demam. Panas awak, garing demam itu jangan disambat-sambat, jangan dicela. Kenapa? Apa kata Nabi? Fa innahu tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Karena demam itu dapat menggugurkan dosa-dosa manusia sebagaimana alat yang bisa menggugurkan karat besi dari besi itu.
Kalau sekedar demam aja kau menggugurkan dosa, maka bagaimana orang yang kena penyakit lebih berat? Demam, batukan, salismaan, apalagi beheraan dan lain sebagainya. Komplit. Bagaimana orang yang kena penyakit jantung yang kronis, kanker yang kronis? Ini tentu lebih ampuh lagi dalam menggugurkan dosa. Maka ini harus kita sadari jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apapun yang kita derita, penyakit apapun itu dapat menggugurkan dosa-dosa manusia. Kemudian adab yang kelima yang kita berhenti pada pertemuan sebelumnya di adab ini, yaitu mendoakan orang yang sakit. Mendoakan orang yang sakit, dan ini adalah salah satu tujuan utama kenapa kita itu disunnahkan untuk meelangi orang garing, yaitu adalah mendoakan agar dia cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu inti kenapa kita menjenguk orang sakit. Jangan sampai sebagian kita ada yang datang ke rumah sakit, meelangi kerabat, meelangi keluarga, duduk di situ, sedikit pun tidak ada terucap doa untuk orang yang kita elangi. Nah, ini keliru. Di antara tujuan kita menjenguk orang sakit adalah untuk mendoakannya. Banyak doa-doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini harus kita praktekkan, harus kita hafalkan untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Jangan sampai kita menyepelekan perkara doa. Jangan sampai kita menganggap doa ini amun sudah habis kededa jalan lagi hanya kita berdoa. Ini keliru. Bahkan doa ini adalah sebab utama. Dalam sebuah hadis, doa ini adalah disebutkan silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman itu dengan doa. Jangan amun sudah asa putus asa, dokter sana, dokter sini kada kawa, obat ini, obat sana kada kawa. Sudah kita berdoa aja. Ini salah. Salah. Dari awal itu, tatkala kita apapun kita ditimpa musibah, pertama kali yang dilakukan berdoa minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kali. Kebanyakan orang mengira doa ini adalah senjata nomor kesekian, padahal ini adalah senjata paling utama. Ini senjata paling utama. Ada beberapa doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 sudah yang kita bahas, ada 5 doa yang ulun nukilkan insyaallah, dan ini penting. Harus dihafal. Kada usah mencari doa-doa yang lain. Cukup doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala kita berdoa ini harus dengan keyakinan penuh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan. Doa yang pertama, yang paling pendek, apa doanya? Ketika kita menjenguk orang sakit, ucapkan kepada dia, doakan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini paling pendek, paling kadabane insyaallah-nya kita hafal sudah. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa. Artinya semoga penyakit ini menjadi penggugur dosa bagimu insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Baik jamaah sekalian, doa yang kedua. Tatkala kita menjenguk orang sakit atau mendoakan siapapun yang sedang sakit, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seseorang dan Nabi mengatakan, man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu. Barang siapa yang menjenguk orang sakit dan Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan ajalnya ini tiba, artinya masih ada umurnya. Kita menjenguk orang sakit, dia ini masih ada umurnya, belum ditakdirkan ajalnya oleh Allah. Faqala indahu sab'a marrat. Kemudian orang ini yang menjenguk orang sakit mengucapkan sebanyak 7 kali. Apa doanya? Kata Nabi Muhammad SAW, as'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka. As'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Rabbal Arsyil Azim, Tuhan arsy yang juga agung, Tuhan arsy yang maha besar, ayyashfiyaka, agar Allah menyembuhkanmu. Itu doanya. As'alullahal azim Rabbal Arsyil Azim ayyashfiyaka. Amun bebinian diganti ayyashfiyaki.
As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaki. Amun bebinian yang garing. Cuma amun lelakian yang garingnya diganti dengan dhamir ka. Ini dibaca berapa kali? 7 kali. Dibaca 7 kali. Apa kata Nabi Muhammad SAW? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Dibacakan kepada orang yang sakit. Apa kata Nabi? Illa afahullahu min dzalikal marad. Kecuali Allah akan sembuhkan dari penyakit tersebut. Allah akan sembuhkan dari penyakit tersebut. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Imam Ahmad. Dibaca 7 kali. Kan usah ngalih-ngalih mencari nang obat macam-macam dulu. Doakan terlebih dahulu. Kan usah abut mencari paracetamol, amoxicillin dan lain-lain kekawanannya. Bacakan doa terlebih dahulu. Setelah itu baru kita ambil sebab. Nah ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dihafalkan, Pak. Ini doa-doa penting. Apalagi sekarang musim gagaringan. Anak kita, orang tua kita musim gagaringan. Bacakan doa-doa ini untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk orang sakit dari kalangan keluarganya. Yamsahu biyadihil yumna. Tatkala menjenguk orang sakit tersebut, Nabi Muhammad SAW mengusap orang yang sakit tadi dengan tangan kanannya. Kemudian apa yang dibacakan Nabi Muhammad SAW? Ini doa yang sering kita baca, sering kita dengar, sering kita ucapkan. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi, anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Terpanjang doanya. Doanya terpanjang, tapi ini penting untuk dihafalkan. Allahumma rabban nas. Wahai Allah, Tuhan sekalian manusia. Adhibil ba'sa. Buanglah penyakit ini wahai Allah. Ishfi. Sembuhkanlah wahai Allah. Anta syafi. Engkaulah yang maha menyembuhkan wahai Allah. La shifaa illa shifauka. Tidak ada kesembuhan wahai Allah kecuali kesembuhanmu. Shifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Ini kita meminta kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita ini bergantung kepada dokter. Ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kesembuhan, kita yakin bahwasanya kesembuhan itu dari Allah. Kita yakin bahwasanya hanya Allah yang maha menyembuhkan. Jangan sampai kita bergantung, oh amun dokter ini dokternya harat, baik aku lawan sidin ini. Oh amun obat ini obatnya harat, baik aku amun minum obat ini. Jangan. Obat, dokter dan lain itu hanya sebab. Hakikatnya kesembuhan siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad SAW membaca doa ini tatkala beliau menjenguk orang sakit. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi, anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Nang diisi HP ini dicari aja doa untuk mendoakan orang sakit keluar. Kemudian hendak menghafal atau membaca dari HP insyaallah ada. Nah ini doa yang ketiga diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, nah ini doa yang keempat ini orang garingnya langsung yang membaca. Orang garingnya langsung yang membacakan kepada dirinya untuk disembuhkan. Apa kata Nabi Muhammad SAW dari Abi Abdullah Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang mengeluhkan penyakit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadih. Bahwasanya Abu Abdullah Utsman Abil As ini mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menderita ada sakit yang dia dapati pada tubuhnya. Sakit yang dia derita pada tubuhnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan sebuah nasihat, sebuah obat dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ba' yadaka 'ala alladhi ta'allamu min jasadik wa qul." Apa kata Nabi?
Wahai Utsman, ikam letakkan tanganmu kepada daerah anggota badanmu yang sakit. Namun kita merasa sakit parut, andak tangan di parut. Kita merasa sakit kepala, andak tangan di kepala. Merasa sakit di bahu, andak tangan di bahu. Andak tanganmu, ujar Nabi, di bagian badanmu yang sakit. Kemudian ucapkan. Apa yang diucapkan? Bismillah sebanyak 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian ucapkan doa setelahnya sebanyak 7 kali. Apa doanya? A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung kepada Allah dengan kekuatan Allah dan dengan keagungan Allah dari keburukan apapun yang aku dapati dan yang aku waspadai. Itu artinya. Dan ini dibaca sebanyak 7 kali. Jadi Utsman tadi tatkala datang mengeluhkan ada sakit di badannya, ujar Nabi, andak tangan ikam di bagian yang sakit. Misal di tangan. Kemudian ucapkan bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian ucapkan a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir sebanyak 7 kali. Ini dihafalkan dan dipraktekkan. Kalau kita lagi sakit parut, ucapkan di perut, pegang perutnya. Lagi sakit kepala, pegang kepalanya, baca doa ini. Ketika kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakit kita. Siapa yang menyambat ini, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kada bakal berdusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi tidak pernah berdusta. Dicoba. Jangan langsung ke sana kemari, tapi obati sendiri terlebih dahulu. Ruqyah mandiri, ujar orang. Ruqyah mandiri. Nah ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan entah kepada orang yang kita jenguk, orang sakit, atau kita yang sakit sendiri membacakan doa itu sendiri kepada diri kita masing-masing. Kalau kita berdoa ini dengan penuh keyakinan, insyaallah Subhanahu wa taala Allah akan mengangkat penyakit tersebut dari diri kita. Ini adab yang kelima. Kemudian adab yang selanjutnya, tatkala kita menjenguk orang sakit, apa yang harus diperhatikan yaitu mempersingkat kunjungan. Ini yang keenam. Tatkala kita menjenguk orang sakit, jangan lawas-lawas begana. Jangan lawas-lawas meelangi orang garing. Kenapa demikian? Bisa jadi orang tidak senang. Karena terkadang kita kelawasan bepander. Kelawasan betakun. Orang garing ini, orang yang lagi sakit, terlebih di rumah sakit, nang meelanginya ini banyak. Amun kita setiap datang betakun, inya ini mau ulangi perkara itu terus yang diulanginya. Kenapa ikam garing? Kenapa ikam tabrakan? Kayak apa kronologinya? Kena datang pulang betakun lagi. Kayak apa kronologinya? Kenapa ikam bisa sampai rumah sakit? Terus diulang-ulangi. Ini tidak perlu. Datang, doakan, berikan harapan sehat. Kalau bisa bawa oleh-oleh, boleh. Kadosa bela lawas. Kata para ulama, paling lawas 15 menit. Kecuali orang nenggaring itu merasa terhibur dengan kehadiran kita. Amun orang yang sakit tadi merasa terhibur, merasa senang dengan ada kita, dia minta kita berlawas untuk di situ, maka ini boleh. Untuk berlama-lama dengan orang sakit tersebut. Imam Taus, salah seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, pernah mengatakan, khairul iyadati akhaffuha. Sebaik-baiknya cara untuk mengelangi orang garing itu adalah sesingkat-singkatnya. Kadosa balawas-lawas. Kemudian juga kata Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan sebuah perkataan, hamaqatul aid. Terkadang kebodohan orang yang menjenguk orang sakit ini asyaddu 'alal marid min maradihim. Itu lebih berat untuk orang yang sakit ketimbang sakit yang dia derita. Kenapa demikian?
Karena bodohnya orang yang datang ini tidak mengetahui adab-adab, akhirnya balalawas bapak pander, dianggapnya orang yang sakit ini sehat. Kawannya bepanderan. Terkadang ini lebih menyakitkan bagi orang yang sakit daripada sakit yang dia derita. Apa kata beliau? Yaji'una min ghairi waqt wa yutiluna al-julus. Sudah datang kada pas waktunya, kemudian duduk balalawas. Nah ini perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan juga, tujuan kita menjenguk orang sakit itu 3 perkara. Yang pertama, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendoakan orang sakit. Yang ketiga, meringankan beban orang sakit. Jangan sampai karena kunjungan kita, bukannya meringankan, malah memberatkan orang yang sakit. Ada juga orang yang garing, kada ketujuh dielangi. Maka kada usah dielangi. Doakan aja. Doakan aja. Ustaz Allah nak mencari pahala. Insya Allah niat bian sudah dapat pahalanya. Insya Allah niat bian sudah dapat pahalanya. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, memberikan harapan sehat. Yang ketujuh, di antara adab menjenguk orang sakit, memberikan harapan sehat kepada orang sakit tersebut. Berikan harapan sehat. Insya Allah ikam lakas baik. Mudah-mudahan penyakitnya lakas diangkat. Oh, ini penyakitnya ringan aja. Banyak nang baik dari penyakit ini. Jangan ditakutani. Oh, ikam ini penyakit berat banget, sudah aja. Ini ngalih baik nang ke ini. Ma ini merusak mood orang. Akhirnya nang garing tambah stres. Tambah tinggi penyakitnya. Betapa banyak kita lihat, apalagi musim-musim Covid sekarang, gara-gara banyak orang nang terkurung disuruh isolasi, malah tambah garingan. Kenapa? Karena berita-berita. Karena stres. Maka berita baik, harapan sehat itu dapat meningkatkan imun orang yang sakit. Apabila kita malah berkata-kata yang tidak-tidak, malah berkata-kata harapan-harapan yang membuatnya pesimis, maka takutannya ini menurunkan imunnya dan bisa jadi didoakan malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis dari Ummi Salamah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartum 'alal marid awil mayyit." Apabila kalian menghadiri atau hadir menjenguk orang yang sakit, fala taqulu illa khaira. Janganlah kalian ucapkan kecuali yang baik-baik saja. Kenapa demikian? Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Itu diaminkan oleh malaikat. Baik buruknya diaminakan. Makanya bujur ujar orang-orang dahulu, jangan nang kada-kada diucapkan kalau pindah diaminakan malaikat. Memang ada malaikat. Terlebih lagi pada saat orang sakit. Dari sini juga para ulama berdalil bahwasanya tatkala orang itu lagi sakit, malaikat itu berhadir. Maka jangan diucapkan kecuali perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bisa memotivasinya untuk sehat lagi. Pernah ada di masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini pernah garing. Kemudian banyak yang mendatanginya. Banyak yang mengelanginya. Umar bin Abdul Aziz salah satu khalifah di Bani Umayyah. Kemudian ada seseorang yang mengelangi, tatkala menanyakan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Pian ini garing apa wahai khalifah?" Dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, "Aku garing ini dan itu." Apa kata orang ini? "Oh, garing nang pian derita ini semalam ada nang kada baik-baik. Garing nang pian derita ini juga ada juga nang meninggal semalam." Ujar orang ini. Wah, kata Umar bin Abdul Aziz apa? Mengatakan kepada orang ini, "Idza utta maridan fala tan'a ilaihil mauta." Apabila engkau mengelangi orang garing, kada usah mengisahkan lawan orang yang sudah meninggal. Si fulan meninggal, si fulan meninggal, si fulan meninggal. Apalagi yang meninggalnya ini gara-gara penyakit yang diderita orang yang sakit ini. Wa idza kharajta minna fala ta'ud ilaina. Apabila engkau sudah keluar dari kamarku ini, jangan lagi ikam bebulik, ya Umar bin Abdul Aziz. Karena ini berita-berita yang bisa merusak mood seseorang, apalagi orang lagi garing. Kada tambah sehat, malah tambah sakit. Tambah jadi garingnya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, di antara adab untuk ketika kita menjenguk orang sakit adalah mengingatkannya salat.
Jangan sampai terlebih lagi orang yang lagi sakit ini, dia malah meninggalkan sholat-sholat wajibnya. Maka kita ingatkan, dan banyak terjadi. Banyak terjadi orang yang sudah garing, kada ingat lagi di sholat. Beralasan garing. Lihatlah bagaimana Umar bin Al-Khattab tatkala beliau ditikam. Pada saat mengimami sholat subuh, ditikam dari belakang beliau oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dengan 3 tusukan pisau beracun. 3 tusukan pisau beracun di punggung, di pundaknya, dan di perutnya. Tatkala Umar bin Khattab jadi imam, langsung tersungkur darah bercucuran. Umar bin Khattab mengisyaratkan kepada yang ada di belakangnya tatkala itu Abdurrahman bin Auf untuk maju mengimami sholat subuh. Maka Abdurrahman bin Auf maju mengimami sholat subuh secara berjamaah tadi dengan mempersingkat sholat. Artinya baca surah pendek. Kenapa mempersingkat? Melihat kondisi Umar bin Khattab yang luar biasa terkapar. Darah bercucuran dari tubuhnya. Habis ditusuk orang ini, 3 kali tusukan. Tapi sahabat tetap sholat dengan mempersingkat. Umar bin Khattab pingsan. Tatkala selesai sholat subuh para sahabat, Umar bin Khattab digotong ke rumahnya. Digotong ke rumahnya. Tatkala Umar bin Khattab sadar, yang pertama kali ditanyakan oleh Umar bin Khattab apa? Asallan nas. Apakah orang-orang itu sudah sholat? Umar kada bertakun, siapa tadi yang mencucukku? Kayak apa keadaanku sekarang? Kayak apa nang lain? Adakah juga nang terbunuh? Adakah juga siapa tadi nama? Tidak. Apakah orang-orang sudah sholat apa belum? Itu yang ditanyakan. Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, sudah wahai Amirul Mukminin. Orang-orang sudah sholat. Kemudian kata Umar, ajal fa innahu la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tentu saja, karena sesungguhnya tidak ada sedikit pun bagian dari Islam bagi siapa saja yang meninggalkan sholat. Kemudian Umar dengan kondisi seperti itu, beliau berusaha untuk melanjutkan atau memulai lagi sholat subuhnya yang tadinya dia terlewatkan. Dengan kondisi habis dicucuk. Nah ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Terkadang orang sakit melupakan sholatnya. Maka kita cari cara sebaik mungkin untuk mengingatkan dia untuk sholat. Jangan sampai terlewatkan. Berikan dia kemudahan-kemudahan bahwasanya amun kada kawa berdiri, silahkan duduk. Amun kada kawa duduk, silahkan berabah. Bisa. Berabah kada kawa dengan isyarat. Kada kawa berwudu dengan tayamum. Yang penting jangan ditinggalkan. Amun asa ngalih, jamak sholatnya. Duhur lawan asar langsung. Dijamak, jangan dikosor. Kosor hanya untuk safar. Kalau jamak bisa orang sakit menjamak. Kalau memang tidak mampu. Berikan kemudahan-kemudahan fikih di dalam sholat ini agar dia juga merasa semangat lagi untuk mengerjakan sholat. Jangan sampai ditinggalkan. Apalagi kondisi sakit ini kita lagi memerlukannya untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita meninggalkan ibadah. Ini keliru. Maka diingatkan, tapi mengingatkannya tentu dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun. Kalau tidak bisa langsung dengan orang yang sakit, dengan kerabatnya. Karena pada saat inilah hakikatnya dia memerlukan ibadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah ditinggalkan. Nah ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hak yang kelima dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslim. Hak muslim dengan muslim yang lainnya. Kemudian kita masuk pada hak yang keenam. Hak yang keenam. Apa hak yang keenam? Wa idza mata fatba'hu. Apabila saudaramu sesama muslim itu sudah masuk Isya ini? Belum? Apabila saudaramu sesama muslim itu meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Iringilah jenazahnya. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu hak yang mulai terlewatkan, yang mulai terlupakan. Mengiring jenazah saudara kita sesama muslim tatkala dia sudah meninggal dunia. Padahal itu adalah hak. Apa maksud mengiring jenazah? Kata para ulama adalah mengiring jenazah itu tatkala kita mengiringi jenazahnya dari rumahnya ke tempat menuju dia disolatkan. Itu mengiringi jenazah. Kemudian dari tempat dia disolatkan ke tempat ia dikuburkan. Itu namanya ittiba' al-janaiz, mengiringi jenazah. Ini termasuk di antara hak muslim dengan muslim lainnya, dan ini banyak terlalaikan. Banyak
terlalaikan. Dan ini siapa saja, bukan hanya orang yang kita kenal. Orang yang kita tidak kenal pun ini luar biasa. Ini luar biasa untuk dikerjakan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Udul marid wamshu ma'al janaiz tudzakkirukumul akhirah. Elangi orang nenggaring, kemudian berjalanlah dengan jenazah, iringilah jenazah. Untuk apa? Untuk mengingatkan kalian terhadap akhirat. Untuk mengingatkan kalian terhadap akhirat. Nah, ini diantara gunanya kita mengiringi jenazah untuk mengingatkan kita terhadap perkara akhirat. Dan fadilatnya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Sebagaimana yang kita telah mengetahui banyak dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menghadiri jenazah kemudian dia umpat menyolatkan jenazah, maka baginya apa? 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dikuburkan, yakni menghadiri jenazah, umpat menyolati, umpat menguburkan, maka baginya 2 qirat. Dikatakan, ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa mal qiratan? Qirat itu seperti apa wahai Rasulullah SAW? Mithlal jabalainil azimain. Seperti 2 gunung yang besar. Itu pahalanya orang nang umpat, mengumpati jenazah, menggiring jenazah, umpat menyolati jenazah, umpat mengantarkannya sampai ke kuburan. Dapat 2 qirat. Dapat 2 qirat, dan itu seperti gunung besar. Sebesar apa gunungnya? Dalam riwayat Muslim yang lain, asgharuhuma mithla Uhud. Nang paling halusnya aja seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo. Lebarnya kurang lebih 1 sampai 2 kilo. Itu yang akan kita dapatkan ketika kita umpat menyolati jenazah. Apabila kita umpat lagi menggiring jenazah sampai dikubur, 2 seperti itu yang akan kita dapatkan. Itu isinya pahala. Maka sangat rugi jamaah sekalian kalau kita tidak mengamalkan sunnah ini. Kadosah 2 qirat, anggap bagi nang menyolati jenazah dapat 50.000. Kira-kira masjid itu hibak apa kada? Penuh. Bisa kada cukup ini? Bisa kada cukup. Masjid yang besarnya Masjid Sabila itu bisa kada cukup. Amun ada jenazah nang umpat menyolati dapat 50.000 diumumkan. Ini bagaimana dengan 2 gunung besar? Nang paling halusnya aja seperti gunung Uhud. Nang panjangnya 8 kilo, lebarnya 1 kilo. Ini isinya pahala, dan ini kada habis-habis tabungan kita buat nanti di akhirat. Nah itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan ringan namun pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan kita tatkala melawat misalnya, nang menyolatinya itu tambah sedikit biasanya. Kemudian tatkala sampai di kubur itu lebih sedikit lagi orangnya. Banyak, bedikit. Harusnya bebanyak. Kenapa? Karena pahala yang luar biasa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang ikut mengantar jenazah, ikut menyolatkan, ikut menguburkan jenazah tersebut sampai ke dalam kuburnya. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah pembahasan kita ini akan kita lanjutkan pada pertemuan subuh hari Sabtu ini. Hari Sabtu subuh ini adalah Sabtu pekan kelima, insyaallah. Nanti akan kita lanjutkan, ulun yang akan menyampaikan, akan kita lanjutkan membahas yakni hadis ini dalam syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Akan kita lanjutkan pada subuh Sabtu insyaallah taala. Ini yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilafnya ulun minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.